Baik pemirsa, saat ini rekan kami Kristanti sudah berada di rumah duka di Kendal, Jawa Tengah. Beserta juga rekan kami Zinedine Duhan yang telah bersama dengan ibu dari Osima Yukari, korban kebakaran di Glodok Plaza di Bandara Soekarno-Hatta menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat malam Duhan, kita akan ke Anda terlebih dahulu bagaimana? Kami melihat sepertinya Anda sudah berada bersama dengan keluarga korban di sana. Bisa Anda sampaikan informasinya? Ya, Faisal dan juga pemirsa, saat ini memang saya sudah bersama dengan ibunda dari salah satu korban kebakaran di Glodok beberapa hari yang lalu dan juga sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI dari RS Polri yaitu Osima Yukari, dan saat ini saya sedang bersama sang ibunda yaitu dengan Ibu Ima Susanti. Ya. Ibu, sebelum kami ajak berbincang saya ingin mengucapkan turut berduka mewakili seluruh keluarga TV One. Ya, terima kasih. Selain itu juga saya ingin bertanya Bu, sebetulnya komunikasi terakhir bersama Osima sendiri seperti apa Bu? Kalau komunikasi terakhir itu dia selalu aktif kan gitu. Dia sekedar tanya kabar, ngobrol-ngobrol, dia ingin terbang dan landing pun dia selalu pamit gitu. Tapi terakhir itu dia komunikasi sama saya itu dia rencana ingin mengadakan hari ulang tahun tanggal 13 Maret 95, ingin beli kipas angin 40 sama kambing gitu. Mau disembelih dibagikan tetangga, dimasak dibagikan tetangga gitu. Lah, dia kirim uang ke saya kan gitu. Lah, tanggal 11 itu saya WA dia, saya bilang, "Mbak," kan saya panggil dia Mbak kan karena dia anak ya kalau di Jawa kan biar adiknya ikut jadi panggilnya kan Mbak, kalau sama adiknya panggilnya adik kan gitu. "Mbak, saya sudah beli kipas 40 gitu." Oh, dia bilang, "Iya Bu, terima kasih." Itu lah, tanggal 12 itu telepon lagi dia, telepon aku, dia bilang, "Bu, Mbak Ima sudah gajian." Karena kalau aku panggil anak saya itu Ima, kalau sama teman-temannya kan Ocim ya, mungkin ke barat-baratan atau gimana saya nggak tahu. Kalau saya kan orang desa, jadi panggilnya Ima kan gitu. "Mbak Ima udah gajian Bu," karena dia gajiannya kan setiap tanggal 10 di BBM itu kan. "Ibu mau nggak?" gitu. Dia setiap gajian itu pasti tanya sama saya, ingin atau tidak. Tapi saya tidak pernah ingin, karena apa? Saya sudah kerja sendiri. Ingin saya merantau ke luar negeri untuk menghidupi anak-anak, biar dia punya masa depan. Makanya saya nggak pernah meminta uang ke dia kalau tidak kepepet kan gitu kan. Nah gitu. Tadi sempat disebutkan bahwa memang Osima sempat meminta dibelikan kipas angin dan 40. juga 40 dan juga kambing. Apakah ini sudah terwujud? Apakah memang sudah dibelikan atau seperti itu? Sudah disembelih kemarin. Sudah disembelih kemarin, sudah dibagi-bagikan di tetangga sana. Kalau nggak salah hari apa ya? Hari apa itu? Rabu ya? Saya nggak tahu gitu, lupa ya gitu kan. Karena saya pikir siapa tahu ini kambingnya saya sembelih sama kipasnya dibagikan orang, siapa tahu ada jawaban mukjizat. Ingin anak saya cepat ketemu dengan selamat kan gitu, Bang. Lah, habis itu tanggal 12-nya itu dia masih habis bilang saya mau minta gaji atau tidak, itu dia komen ke saya, "Bu, tangan ibu lebih putih daripada tangan aku," gitu. Kan saya ada foto itu tangan begini di status gitu. Tapi saya nggak berpikir apa-apa ya, tidak tak jawab kan gitu. Terakhir itu tanggal 12 itu dia WA saya gitu. Nah, ini kan Ibu baru pulang dari Hong Kong ke Indonesia. Nah, itu untuk pertemuan terakhir sendiri sebetulnya bersama Osima ini berapa lama? Ketemu terakhir itu tahun 2017 kalau nggak salah bulan 4 ya gitu. Karena kan namanya TKW itu kan terikat sama kontrak 2 tahun sekali. Jadi kalau setiap 2 tahun itu pasti saya pulang, entah itu 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan. Terakhir itu 2017 itu dia jemput saya di Bandara 1. Habis itu cuma 1 jam dia bilang, "Bu, Mbak Ima mau terbang." Jadi dia jemput aku pakai pakaian seragam. Ya, kalau nggak salah waktu itu masih pakai Air Asia kalau nggak salah. Iya, saya lupa, merah sepertinya kan gitu. Ya udah pulang nggak apa-apa. Lah habis itu 2019 saya sudah nggak pulang karena ada COVID-19 kan gitu. Saya takutnya kalau saya pulang ke Indonesia nanti saya nggak bisa keluar lagi kan di lockdown atau gimana kan saya gitu.
Sedangkan saya di bos sana itu bagus. Bos saya di Hong Kong itu sangat baik. Makanya ada orang ngomong, anaknya pramugari, ibunya kok masih jadi TKW kan gitu. Masalahnya itu di Hong Kong itu saya dapat bos baik sekali. Seperti keluarga, seperti sekarang pun semua yang membiayai dari pesawat apa semua itu bos saya gitu loh. Padahal kan belum 2 tahun kan gitulah. Saya pergi dari rumah itu tahun 2006, kan gitu 2006 sampai sekarang. Usia Osima pada saat pergi itu berapa tahun? Masih SD saya titipkan sama tantenya gitu. Lah saya kan sudah cerai sama suami saya yang Pak Edi Sunarsono itu kan. Nah tapi dia menikah lagi kan gitu, dan hubungan kami baik-baik saja, nggak ada permusuhan karena memang perceraian kami nggak ada masalah, cuma ada ya namanya nggak cocok gimana kan gitu, jadi tetap masih seperti saudara kakak beradik kan gitu. Jadi istri mudanya pun istri ibu tirinya Osima itu seperti adik saya sendiri, rumahnya saja Seberangan. iya kan gitu. Padahal dipikir itu madu, kenapa nggak berantem, enggak, karena istrinya barunya si Pak Edi Sunarsono itu sudah saya anggap adik. Baik, Ibu ini kan berarti berangkat ke luar negeri seperti itu, Iya. meninggalkan Osima pada saat Osima masih berusia SD SD, awal-awal iya. mungkin. Nah, kenangan apa sih Bu yang paling diingat oleh Ibu sendiri pada saat Osima kecil seperti itu, saat masih bersama-sama? Dia itu anaknya kan pinter ya. Kalau ada orang sedih gitu dia selalu membuat ibunya bahagia gitu. Dan dari kecil memang dia itu punya prestasi. Itu kan dia dari jadi model dan pinter anaknya memang kan gitu. Dan orangnya itu senang berbagi. Kalau dia punya uang atau jajan gitu dibagikan teman-temannya gitu dari kecil. Dan di rumah pun banyak kan pialanya itu di rumah saya. Karena memang dia punya prestasi, pinter itu anaknya, sopan gitu. Makanya sama guru-gurunya pun sayang. Kemarin saja gurunya yang pramugari ya, yang di Jogja sana, P3 Nusantara itu sampai ikut bilang P3 Nusantara berduka, Osima meninggal. Karena dia termasuk pramugari bagus katanya di sana, baik sopan gitu, Bang. Sebetulnya kalau dari Osima sendiri ini kan selama bekerja sebagai pramugari ya, selama sudah berjarak 10 tahun lebih gitu, berjarak juga dengan ibu yang berada di Hong Kong. Apakah Osima sendiri terbuka dengan kegiatannya seperti apa, teman-temannya siapa saja seperti itu, apakah suka bercerita, Bu? Kalau teman kan saya nggak begitu apal ya gitu kan, karena memang jaraknya jauh dan dia kan sudah dewasa, jadi aku nggak harus tanya kamu temennya siapa tidak. Yang penting saya selalu jaga diri baik-baik, jaga kehormatan. Katanya kamu ingin jadi wanita sukses. Besok katanya kalau ibu sudah tua, ibu pulang ke kampung, kamu yang jagain ibu, yang merawat kan gitu. Ya bu kan gitu. Makanya cari baik-baik teman-teman ya bu baik. Tapi aku lihat temennya baik-baik. Yang pramugari itu sering menyapa saya, sering ibu gitu, baik gitu. Osima sendiri ditemukan bersama salah satu rekan pramugarinya yang sudah juga teridentifikasi, Aulinda Belinda seperti itu. Nah, apakah Ibu kenal juga seperti itu atau pernah Tidak kenal, saya tidak kenal ya. Karena gimana ya, pramugari kan banyak ya, intinya beda lingkungan. Kalau saya harus tanya pramugari mana-mana ya nggak sopan lah gitu, nggak etis ya gitu, karena aku pikir anak saya kan juga punya privasi, iya kan, saya juga punya privasi, asalkan dia masih di jalan yang benar, ya udah nggak apa-apa kan gitu. Ada nggak sih Bu pesan-pesan atau enggak kata-kata yang sebetulnya ingin sekali disampaikan kepada Osima namun belum sempat tersampaikan seperti itu? Saya ingin dia menikah gitu, karena usia kan sudah 30. Wong saya menikah sama bapaknya Osima saja masih kecil kan gitu. Iya kan? Kenapa sekarang saya belum begitu tua lah intinya. Kenapa Osima umurnya 30? Karena memang saya nikah sama bapaknya itu kecil. Selisihnya 18 tahun aku nikah sama bapaknya. Sama Pak Edi Sunarsono itu. Makanya saya bilang, Mbak Osima kamu udah besar, cepet-cepetlah menikah gitu kan. Ibu pengen punya cucu, nanti kalau kamu ketuaan, aku bercanda, nanti kamu mandul loh, aku bilang gitu. Dia bilang, astagfirullahaladzim Bu, enggak lah Bu, enggak. Aku ingin punya masa depan dulu gitu. Percuma kalau menikah tapi masa depannya belum begitu cemerlang kan gitu. Lah aku bilang, emang kamu nggak cukup, sudah 10 tahun kamu jadi pramugari kan gitu. Nanti Bu santai Bu gitu.
gitu. Inginnya ya cepat menikah, punya cucu harusnya kan gitu. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati seperti itu. Nah, nanti selepas menjemput almarhumah Oshima nantinya akan langsung dibawa ke Kendal dan dimakamkan esok atau seperti apa? Iya, ya sepertinya langsung saya makamkan dulu. Tapi kan saya belum tahu ya sampai di Kendal itu jam berapa saya nggak tahu. Intinya kalau nggak habis beduk, suhur gitu, asar apa ya kalau nggak habis suhur atau asar gitu kan. Aku bilang gitu, dan aku sudah minta tolong sama bapak sama ibu tiri ya, tapi memang seperti ibu kandung. Lihat aja bang, saya posisi di Hong Kong, kalau tidak ada bapaknya, tidak ada ibu tirinya, saya juga nggak bisa apa-apa kan gitu kan. Saya memang minta tolong untuk selamatan, untuk gini. Memang ibunya tiri itu menganggap Oshima juga anak sendiri sih. Itu makanya tolong netizen jangan dibully ya. Kasihan itu ibu tirinya, katanya ikut dibully katanya gitu. Oke, baik. Semoga proses penjemputan Oshima nanti berjalan dengan lancar dan sekali lagi saya mewakili segenap kru TV One yang bertugas mengucapkan turut berduka untuk keluarga. Mohon doanya semoga lancar, Bang. Amin Ibu. Ya Faisal dan juga pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama ibunda dari Oshima Yukari yang juga saat ini sedang menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjemput jenazah dari almarhum Oshima. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan studio Faisal. Baik, terima kasih Duan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.